Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Hikmah Islam yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit beberapa hari sebelum beliau wafat. Dan pada saat itu, sahabat begitu sangat khawatir kepada Rasulullah. Dalam beberapa hari dalam sakitnya, Rasulullah tak dapat menjadi imam sholat lagi. Lalu beliau memerintahkan Aisyah untuk memberitahukan kepada Abu Bakar agar menggantikan posisinya sebagai imam dalam sholat. Sampai kepada subuh hari Senin, kala itu Rasulullah menyingkap tirai kamar Aisyah dan beliau menatap kepada kaum muslimin dalam saf-saf mereka sedang mengerjakan sholat. Rasulullah tersenyum melihat itu, seakan-akan beliau ingin mengucapkan selamat tinggal kepada para sahabatnya. Hampir saja kaum muslimin membatalkan sholat mereka karena mereka melihat Rasulullah keluar dengan wajah yang berseri-seri, seakan mereka bergembira bahwa Rasulullah sudah sembuh dari sakitnya. Dan Abu Bakar pun mundur dari tempat imamnya karena mengira Rasulullah akan kembali mengimami sholat. Namun Rasulullah mengisyaratkan agar mereka meneruskan sholatnya, dan beliau kembali masuk ke dalam kamar lalu menyingkap tirai kamarnya. Kemudian Fatimah binti Rasulullah masuk ke kamar melihat Rasulullah dan berkata, "Duhai, betapa sulitnya wahai ayahku." Rasulullah berkata kepadanya, "Tidak ada kesulitan bagi ayahmu setelah hari ini. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia." Matahari kian meninggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah. Badannya sangat panas dan keningnya terus mengucurkan keringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Aisyah berulang kali menaruh kain basah di atas kepala Rasulullah, sampai ketika ditaruh kain basah itu maka kain itu mengering karena panasnya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam dan mengucapkan, "Bolehkah saya masuk?" Kemudian Fatimah membukakan pintu dan berkata bahwa Rasulullah sedang sakit. Dan kemudian ia menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu ia menemani ayahnya kembali. Rasulullah terbangun dan berkata kepada Fatimah, "Siapakah itu wahai anakku?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tak pernah melihat orang itu sebelumnya wahai ayahku. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya." Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah beliau ingin mengingat wajah putrinya itu untuk dikenang. Rasulullah berkata, "Tahukah kamu siapakah dia wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah berkata, "Masuklah wahai malaikat maut." Malaikat maut masuk datang menghampiri Rasulullah. Namun Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian Allah mengirimkan Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia itu. Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Rasulullah berkata dengan pelan, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah." Jibril alaihissalam menjawab, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah berbaris menanti ruhmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu. Namun, ternyata jawaban itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini, wahai Rasulullah? Tanya Jibril. Wahai Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Kemudian, malaikat Jibril naik ke atas langit menemui Allah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan Rasulullah. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepada Muhammad bahwa ia adalah orang yang akan dibangkitkan pertama kali ketika hari kebangkitan, dan dia akan menjadi pemimpin bagi seluruh alam, dan sesungguhnya diharamkan surga bagi semua umat sebelum umat Muhammad masuk ke dalamnya. Setelah Jibril turun dan ia menyampaikan pesan dari Allah kepada Rasulullah, maka Rasulullah merasa lega atas kabar gembira itu. Detik-detik itu semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah dipenuhi dengan keringat yang mengucur menahan sakitnya sakaratul maut. Urat-urat leher baginda Rasulullah menegang. Dalam keadaan sakaratul maut itu, Rasulullah berkata, "Ya Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Fatimah terpejam tak sanggup melihat kekasih Allah yang sedang mengalami sakitnya sakaratul maut. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan mukanya. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan mukamu, wahai Jibril?" "Wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" Saat ruh Rasulullah ditarik sampai pusarnya, kemudian terdengar rintihan Rasulullah. "Ah, apa ini wahai Israel? Apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa?" "Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa selembut ini sebelumnya, melainkan telah aku ringankan 70 kali sakitnya kepadamu." Seketika itu Rasulullah mengatakan dengan suara yang dipenuhi dengan rasa sakit, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Rasulullah berkata, "Apakah engkau akan mencabut nyawa umatku seperti ini juga, wahai Israel?" Israel menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah dengan perlahan mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, khaffif ala ummati sakaratul maut wastakil alayya." Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut terhadap umatku dan bebankan sakitnya kepadaku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Kemudian Ali mendekatkan telinganya ke bibir mulia Rasulullah. "Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu." Dan di antara pesan-pesan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, "Sampaikan salamku kepada umatku dan kepada orang yang mengikutiku sampai hari kiamat." Kemudian Aisyah memegang tangan Rasulullah dan mengusapkannya ke kening kekasih Allah itu. Sesaat kemudian tangan Rasulullah perlahan terjatuh dari keningnya. Aisyah yang memangku kepala suci Rasulullah itu merasakan berat dan menyadari bahwa Rasulullah telah wafat. Manusia yang paling mulia itu pun telah pergi untuk selama-lamanya dari dunia ini. Bahkan pada akhir hayatnya, beliau masih mendoakan keselamatan kita dan menitipkan salam kepada kita umatnya. Telah banyak pengorbanan yang beliau lakukan untuk kita. Telah banyak sakit dan luka yang beliau derita dalam perang hanya agar kita kelak mendapat kemudahan mengerjakan perintah Allah. Telah banyak hinaan yang beliau terima untuk menegakkan ajaran Islam.
Masihkah kita malas untuk mengerjakan perintah solat yang tidak ada halangan bagi kita untuk mengerjakannya? Tidak ada cacian ketika kita mengerjakannya. Tidak ada pertumpahan darah ketika kita melaksanakannya. Sadarilah pengorbanan dan kecintaan Rasulullah terhadap kita umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat berjumpa dengan kekasih Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.